yaitu seorang teman dalam tempat berlalu dan mendapat yang terkaget Allah فإنه يشمل الصحبة في هذا السفر karena mencapai teman dan mungkin dan bersafar ويشمل الزوجة dan mencapai istri فعلى الصاحب بصاحبه maka wajib bagi seorang teman kepada temannya untuk membantu itu hak yang lebih karena ada semangat dari sebatas kita yaitu dengan membantunya dalam urusan agama dan dunia, mesti lakukan dan memberikannya dan berbuat baik kepadanya. Berlimpah dan setia bersamanya baik dalam keadaan mudah dan sulit, berbuat syukur bermakna dan dalam keadaan senang dan ini pada dan mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Dia kurang dan memiliki sesuatu yang sangat memperhatikan seperti dia menjuruskan daripadanya. Waktu kita membuat dan Tuhan berkembangnya berjalan dan sekolah itu saat pada waktu berjalan. Maka semakin kuat dan bisa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan bacaan kita pada subuh hari ini dari kitab Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan surah An-Nisa ayat ke-36 tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak beberapa kelompok manusia yang wajib kita berbuat baik kepada mereka. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wabnis sabil wabnis sabil, ibnu sabil. Siapa itu ibnu sabil? Huwal gharibu, adalah orang asing, pendatang atau yang hanya melewati kampung atau negeri kita, bukan penduduk asli. Alladhi ihtaja fi baladil ghurbah, yang membutuhkan pada negeri yang asing baginya. Jadi Ibnu Sabil yang wajib kita berbuat baik di sini lebih dikhususkan kepada yang membutuhkan. Tapi kalau dia pendatang tapi dia orang yang mampu, orang yang berkecukupan, maka berbuat baiknya di sini bukan dari segi materi, tapi mungkin dari segi sikap. Kita baik terhadap mereka karena bukan kampungnya. Kita sebagai orang asli memperlihatkan sifat-sifat yang baik kepada pendatang-pendatang yang datang ke negeri kita. Karena kalau mereka mendapatkan hal-hal yang buruk dari kita, maka yang kena bukan cuma kita saja,
tapi mereka akan menceritakan satu negara bahwa Indonesia itu begini, ya. Jadi mereka yang datang ke negeri kita, ke tempat kita, ya, mesti kita memperlihatkan sifat-sifat yang baik, ya, akhlak yang mulia, untuk menjaga nama baik agama kita pertama, ya, sebagai seorang muslim, negeri muslim, ya, harusnya lebih baik daripada selainnya. Begitu juga dari nama baik negeri bangsa kita, negeri kita, terkhusus yang membutuhkan, apalagi kalau membutuhkan, karena di masa dahulu kan tidak sama sekarang. Mereka bepergian jauh biasanya kehabisan bekal, terputus bekalnya, sehingga tidak bisa tinggal di situ karena tidak punya apa-apa, dan tidak bisa juga kembali ke kampungnya karena kehabisan bekal. Misalnya huwal gharibul ladzi ihtaja fi baladil gurbah aw lam yahtaj, atau dia tidak membutuhkan, artinya dia berkecukupan, tapi tetap falahu haqqun 'alal muslimin, maka dia punya hak terhadap umat Islam, khususnya li syiddati hajatihi, karena kuatnya atau karena besarnya kebutuhan yang dia miliki. Kalau kita di negeri kita sendiri, banyak orang-orang yang bisa kita tempati meminta bantuan. Ada orang-orang yang mengenal kita, yang mungkin tanpa dimintai akan membantu kita, akan melindungi kita. Tapi kalau orang seperti ini tidak ada keluarganya, tidak ada temannya di negeri itu, tidak ada orang-orang yang dia kenal, dan orang-orang juga tidak mengenal dia biasanya, ya. Sehingga sangat-sangat membutuhkan. Sekalipun terkadang dia orang yang berkecukupan, dia punya uang, tapi dia tidak mengenal lingkungan seumpamanya, ya. Sehingga dia harus diperlakukan dengan baik, ya. Para turis-turis, para pengunjung-pengunjung yang datang dari luar, baik dari luar negeri ataupun dari luar provinsi kita atau dari luar kampung kita, jadi semua yang bukan penduduk asli di situ, yang tidak punya kerabat, yang tidak punya teman, maka mesti kita berbuat baik, ya. Terkhusus kalau itu tadi semakin membutuhkan, semakin besar haknya terhadap kita. Kenapa wajib kita berbuat baik? Pertama, karena besarnya hajat yang dia butuhkan, wa kaunihi fi ghairi watanihi, dan disebabkan karena dia tidak berada pada negerinya. Beda ketika kita di dalam negeri kita sendiri dengan di luar negeri kita sendiri, beda perasaan. Makanya meninggalkan kampung halaman itu sangat berat. Meninggalkan kampung halaman itu sangat berat, ya. Sangat berat. Makanya termasuk di situ juga kenapa penuntut ilmu itu mendapatkan pahala yang besar, karena terkadang keluar meninggalkan kampung halamannya. Begitu juga dengan jihad, begitu juga dengan musafir, dikabulkan doa-doanya karena perjuangannya itu. Apalagi Nabi SAW mengatakan as-safaru qit'atun minal azab, perjalanan jauh itu sebagian daripada azab. Apakah dari perjalanannya yang sulit, begitu juga dengan jauhnya dari negeri yang kita cintai, orang-orang yang kita cintai. Makanya sahabat
dan Rasulullah SAW ketika hijrah itu berat. Kalau sekarang mungkin Mekah Madinah dekat, artinya mereka sudah satu negeri, tapi dahulu tidak. Meninggalkan kota Mekah itu sangat berat, sampai-sampai Nabi SAW ketika sudah keluar dari kota Mekah, dia lihat dari Mekah dari jauh. Kemudian mengatakan, wallahi inni la'alamu annaki ahabbil biladi ila Allah wa ahabbil biladi ilayya. Demi Allah, sungguh saya tahu kamu adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah dan yang paling saya cintai. Laula anna qaumuki akhrajuni ma kharajtu. Seandainya bukan pendudukmu yang mengeluarkan saya dari negeri ini, Mekah, maka saya tidak akan keluar. Itu karena beratnya meninggalkan kampung halaman. Makanya ketika sahabat diajak oleh Nabi SAW tahun 6 Hijriah, itu akhir tahun 6 Hijriah, untuk melaksanakan umrah, karena mimpi yang dilihat oleh Nabi SAW, beliau tawaf bersama sahabatnya di kota Mekah 6 tahun setelah hijrah, belum pernah melihat kampungnya setelah diusir dari Mekah itu. Tapi ketika tiba di Hudaybiyah, mereka ditahan oleh kaum musyrikin, tidak boleh masuk, tidak boleh masuk kota Mekah. Akhirnya pada waktu itu sahabat sudah siap, pokoknya kita masuk, apapun yang terjadi ya Rasulullah. Ketika Nabi mengutus Utsman bin Affan untuk bernegosiasi ke kota Mekah, sampai berita bahwa Utsman sudah dibunuh. Akhirnya Nabi mengadakan itu Bai'atul Ridwan, Bai'atul Ridwan. Nabi membaiat sahabatnya untuk sumpah setia tidak akan kembali sampai membalaskan kematian Utsman bin Affan. Tapi setelah sampai berita bahwa Utsman tidak terbunuh, hanya tertahan beberapa saat setelah melakukan umrah, akhirnya kaum musyrikin melihat semangatnya sahabat ini untuk berperang, takut mereka takut. Akhirnya melakukan perjanjian, itulah Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Al-Hudaybiyah, perjanjian antara kaum musyrikin dengan Nabi SAW. Di antara poin perjanjiannya, Nabi tidak boleh umrah pada tahun itu dan bisa umrah tahun depan. Dan nanti tahun depan baru bisa melaksanakan umrah. Akhirnya Nabi menerima kesepakatan itu. Ada beberapa poin kesepakatan yang mana secara zahir poin kesepakatan itu semuanya merugikan umat Islam. Secara zahir ini merugikan ini. Tapi Nabi menerima demi terjadinya ini maslahah, demi terjadinya sulh. Setelah perjanjian disepakati, Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk membatalkan umrahnya, tahallul, membatalkan umrahnya dengan bercukur dan menyembelih hewan yang mereka bawa untuk kurban di kota Makkah. Tapi setelah Nabi perintahkan, tidak ada yang mau. Tidak ada satupun sahabat yang bergerak menjalankan perintah Nabi. Kenapa? Di antara sebabnya ini karena kecintaan mereka kepada kampungnya ini. Sudah lama kita, sudah 6 tahun lebih kita tinggalkan kampung Mekah, tapi sudah di depan kelihatan sudah itu rumah-rumah penduduk Mekah, kita tidak bisa masuk. Itu yang membuat sahabat di antara sebab sahabat tidak segera menjalankan perintah Nabi SAW. Dan di antaranya juga mereka berharap Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi untuk merubah pendapat Nabi SAW. Karena biasanya turun wahyu untuk membatalkan keputusan Nabi SAW. Tapi akhirnya Nabi SAW dalam keadaan kecewa karena sahabatnya disuruh tahallul, disuruh membatalkan umrahnya, tidak ada yang mau bergerak. Dulu saya sedih karena tidak bisa masuk ke kota Mekah. Akhirnya Rasulullah masuk ke tendanya, ketemu dengan istrinya Ummu Salamah. Ummu Salamah memberikan usul.
Dan begini saja Rasulullah, kalau kau mau mereka mengikuti perintahmu, kamu keluar di hadapan mereka, jangan bicara dengan seorang pun. Kemudian kamu panggil tukang cukur, suruh cukur dirimu, kemudian sembelih ontamu yang kau mau sembelih. Akhirnya Nabi keluar, panggil tukang cukurnya. Jadi sahabat melihat Rasulullah mencukur kepalanya, menyembelih ontanya, baru yakin bahwa ini keputusan tidak bisa lagi berubah. Akhirnya mereka saling mencukur, sampai-sampai ada yang mau memotong kepalanya temannya, karena saking kecewa. Karena kesedihan itu ini menunjukkan bahwa kecintaan terhadap negeri itu sangat besar. Semua orang yang fitrahnya normal pasti mencintai negerinya. Ini diantara penguat ulama yang mensahihkan itu hadis hubbul watan minal iman. Sekalipun dari segi sanad hadis ini dhaif, tapi dari segi makna itu sahih. Jadi hubbul watan, tapi sebagian ulama menambahkan hubbul watanil islami, mencintai negeri yang muslim, artinya negeri yang penduduknya mayoritas atau kebanyakan umat Islam, itu termasuk bagian daripada keimanan. Karena orang yang tidak mencintai negerinya, yang tidak mencintai kampungnya, itu tidak ada rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kurangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita lahir di satu negeri besar, di sana kita makan kita minum dari airnya, kita makan dari buah-buahannya, tanaman-tanamannya, kita dibesarkan dari di lingkungannya. Terus setelah itu kita membuat kekacauan di negeri kita sendiri, membuat kerusuhan, berkhianat terhadap negeri sendiri. Itu bukan termasuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat negeri yang damai, negeri yang tenang, negeri yang subur. Jadi ini diantara alasan kenapa orang-orang yang jauh dari kampungnya itu perlu kita kasihani. Karena itu berat, dalam hatinya itu mereka berat. Sekalipun penuh dengan kenikmatan di tempatnya itu, tapi rasa cintanya kalau memang dia punya, kalau dia memang punya fitrah, apalagi kalau dia dari negeri muslim, negeri orang-orang beriman, pasti dia akan rindu dan sangat cinta terhadap kampung halamannya. Bagaimana caranya berbuat baik kepada Ibnu Sabil? Bitablighihi ila maqsudihi, dengan menyampaikan dia ke tujuannya. Apa tujuan dia datang ke sini? Selama tujuannya bagus tentunya. Yang sampai mata-mata datang ke sini, mengatakan Ibnu Sabil tidak. Kalau sempurna dia datang untuk refreshing, melihat keindahan alam, antar dia di mana, perlihatkan keindahan-keindahan alam yang ada, kebaikan-kebaikan yang ada, atau dia ingin berdagang, dia ingin membuka usaha, perlihatkan, oh di sini. Jangan khianati, jangan tipu, karena biasa juga itu. Kalau yang turis ini, harga 10.000 dikasih jadi 100.000, itu pengkhianat semua itu. Banyak orang kecewa dengan satu negeri gara-gara pedagangnya memanfaatkan, sehingga jelek-jelek kita dapat, yang jelek-jelek kita dapatkan. Dan masalahnya bukan kamu yang dijelekkan, semuanya yang kena. Satu negeri yang dijelek-jelekkan, dan mereka akan bercerita ke kampungnya. Pasti kalau orang pulang dari satu negeri, pasti kita cerita bagaimana negeri itu, bagaimana baiknya, bagaimana buruknya. Sehingga wajib kita berbuat baik terhadap para pendatang-pendatang ini, apakah pendatang lokal atau internasional. Ba'di maksudih, jadi menyampaikan kepada tujuannya seluruhnya sampai selesai apa ini, atau sebagian saja karena mungkin banyak keperluannya. Nah, kita mungkin hanya bisa membantu dia sebagian saja, sebagian saja. Artinya la yukallifullahu nafsan illa usaha.
Ya. Kalau kita tidak bisa berbuat kebaikan kepadanya, memberi makan, memberi minum, mengantar ke tujuannya, minimal jangan menyakitinya, jangan mengganggunya. Ya. Nah biasa itu, karena kita juga jengkel biasa. Saya pernah di luar negeri, terkadang ada mesin itu dikejar-kejar kita, diganggu kita. Kita sudah merasa terganggu, tidak pernah. Tapi biasanya itu anak-anak. Terkadang orang besar juga. Ya. Karena terkadang juga tabiatnya beda. Tabiat kita dengan tabiat di tempat lain juga agak berbeda. Jadi terkadang ada hal-hal yang bagi kita sudah terlewat batas, bagi mereka biasa saja. Ya, biasa saja. Jadi kewajiban kita menyampaikan tujuannya, mewujudkan apa yang diinginkan seluruhnya atau sebagiannya, wa bi ikramihi, dengan memuliakannya, wa ta'nisihi, dan berusaha menemaninya, mendampinginya. Ta'nis biasanya di sini orang yang rindu kita hibur-hibur, menghiburnya. Umpamanya dia rindu sama kampungnya, kita hibur supaya bersabar. Dan apakah dengan materi, kita membantunya dengan materi, atau dengan perhatian, itu maksudnya. Terkadang ada orang tidak bisa memberi materi, tapi minimal perhatian, bahwa kita perhatian terhadap dia, bahwa kita tidak mengabaikan dia, sehingga dia merasa bahwa dia berada di kampungnya sendiri, tidak merasa dikucilkan, tidak merasa bahwa keberadaan saya ini sesuatu yang tidak disenangi, bahwa saya ini sudah tidak diharapkan di sini. Itu tidak termasuk sifat yang baik terhadap Ibnu Sabil. Makanya dalam hadis Nabi SAW di sini, Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah, keras sekali ancaman bagi orang yang tidak berbuat baik kepada pendatang ini, Ibnu Sabil ini, terkhusus yang membutuhkan. Nabi SAW bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullah." Salasatun la yukallimuhumullah. Ada 3 golongan tidak diajak bicara oleh Allah SWT. Tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sini bicara yang penuh dengan rahmat, penuh kasih sayang. Karena ada juga yang diajak bicara dalam Al-Qur'an, banyak disebutkan Allah berbicara kepada orang-orang kafir. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Tapi bicaranya di sini bicara yang penuh dengan kemurkaan. Jadi yang dimaksud di sini tidak diajak bicara, ajak bicara dengan kasih sayangnya Allah, ampunannya Allah, dicuekin begitu, tidak dipedulikan. La yukallimullah wa la yanzuru ilaihi. Tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh Allah. Tentunya segala sesuatu dilihat oleh Allah, tapi ada yang dilihat dengan pandangan murka, dengan pandangan marah, ada yang dipandang dengan pandangan kasih sayang, pandangan rahmat. Nah, ini tidak dipandang dengan pandangan kasih sayang dan rahmat. Wala yuzakkihim. Tidak 3 ini. Tidak diajak bicara, tidak dipandang oleh Allah, kemudian wala yuzakkihim, tidak disucikan, tidak diampuni dosa-dosa, tidak dibersihkan dari dosa-dosa. Kemudian keempat, walahum adzabun alim. 4 sudah ini. Dan baginya azab yang sangat pedih. Siapa itu? Yang pertama di antara Nabi sebutkan, yang pertama, rajulun ala fadli ma'in bitariq. Ada seseorang memiliki kelebihan air di jalan. Dia punya air yang banyak, dia punya harta yang banyak, dia punya makanan yang banyak, minuman yang banyak di jalan. Yamna'u minhu ibn sabil. Tapi dia
tidak mau memberi orang-orang yang lewat di jalan tersebut. Minta tolong airnya. Padahal banyak airnya, seandainya airnya sedikit, dia tidak punya yang kecuali untuk dia juga, tidak ada sumur di situ, bisa berenang orang di situ. Tapi dilarang, jangan, sumurku ini, pergi di sini. Tidak peduli apakah Ibnu Sabil atau tidak. Jadi orang-orang seperti ini orang-orang yang diancam tadi 4 itu, tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan, dan azab yang pedih. Kenapa? Karena tidak mau membantu orang lain, orang yang sangat membutuhkan. Padahal sesuatu air yang kau miliki itu adalah miliknya Allah Subhanahu. Yang memberikan kamu nikmat itu Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu punya kelebihan. Tapi kenapa kamu larang terkhusus orang-orang yang sangat membutuhkan ini? Kalau orang itu penduduk di situ, mungkin dia bisa cari tempat lain untuk minum. Tapi ini pendatang, tidak ada tempat dia tempat dia mengadu, tempat dia meminta, karena dia orang yang asing di tempat tersebut. Kemudian saya kasih sempurna hadisnya di sini karena penting ini. Wa rajulun bai'a rajulan. Ini banyak juga, ini sudah dekat ini. Seorang yang membaiat, memilih pemimpin maksud. Seorang yang memilih pemimpin, la yubayi'uhu illa lidunya. Dia tidak memilihnya kecuali karena dunia. Auzubillah. Jadi dia tidak memilih orang tersebut sebagai pemimpin. Apakah pemimpin paling atas, bawahnya, mulai dari desa juga, termasuk desa, karena pemimpin juga itu, kepala desa pemimpin juga. Dia tidak memimpin kecuali karena mengharapkan materinya. La yubayi'uhu illa lidunya. Kalau dia jadi dua kemungkinan, apakah dikasih serangan fajar, serangan siang, serangan malam, pokoknya serangan-serangan itulah. Dikasih uang 100.000, apa pilih? Dia lihat, tidak ada yang 200.000, pilih lagi. Bahkan sudah dekat tempat pencoblosan, dikasih naik 500.000, pindah lagi. Jadi sudah ambil di sini 100, di sini 200, ada yang paling terakhir 500, itu nak pilih. Itu di dunia semua itu. Atau dia tidak dikasih serangan pajak, tapi dia berharap setelah kalau dia terpilih, saya bisa dapatkan ini, usaha saya berkembang, saya nanti jadi dia menganggap bahwa kalau ini orang terpilih, lancar nanti urusan bisnis saya. Saya yang tim suksesnya. Saya yang pilih dia. Jadi dia yang jelas tujuannya memilih orang tersebut sebagai pemimpin hanya karena dunia. Hanya karena dia itu ahli ekonomi. Kalau dia jadi menteri, dia jadi presiden, ekonomi Indonesia meningkat. Karena dunia juga itu. Bukan karena ketakwaannya, bukan karena keimanannya, bukan karena kejujurannya. Itunya harus kita pilih sebenarnya. Karena karakternya. Bahwa ini orang mau kebaikan. Kebaikan ini baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Tidak ada masalah. Tapi jangan hanya melihat atau menilai pemimpin itu dari keahlian materinya saja. Bisa jadi berkembang Indonesia, tapi agama hancur. Agama diinjak-injak, agama dihina-hina. Apa gunanya semua itu? Apakah kita mau selamanya hidup di dunia? Tujuan kita di akhirat. Apa gunanya dunia ini penuh dengan kemewahan, penuh dengan gedung bertingkat, tapi kita tidak bisa beribadah dengan tenang. Kita tidak bisa menjalankan ibadah dengan baik. Penuh dengan maksiat, penuh dengan kerusakan akhlak. Apa gunanya semua itu? Jadi ini ancaman ini, 4 ancamannya, tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan, dan azab yang pedih. Ini hadis di Sahih Bukhari dan Muslim, tidak diragukan kesahihannya. Rajulun bai'a rajulan, seseorang membaiat, memilih pemimpin kepada seseorang, la yubayi'uhu illa lid dunya, dia tidak membaiatnya kecuali dunia. Fa in a'tahu ma yuridu wa falahu.
Kalau pemimpin ini memberikan apa yang dia inginkan, wafalahu, maka dia setia kepadanya. Berapa membayarkan aku pilih kok? Sekian. Oke. Pilih. Berarti dia setia kalau ada dunianya. Atau tidak dipilih, tapi setelah terpilih ternyata tidak dipenuhi apa yang diinginkan. Setelah terpilih, ini presiden tidak nih, pemimpinnya ini tidak bagus ekonomi, tidak bagus ini. Wah, dirongrong itu pemerintah gara-gara masalah ekonomi. Tapi sekalipun dalam masalah agama dia bagus. Ya. Tapi mungkin dari segi ekonominya, dari anunya ini ada kekurangan, dia demo dia gara-gara ekonomi, gara-gara dunia. Jadi kalau dia diberi dunia, dia setia. Artinya kalau bagus pembangunan dunianya, dia setia. Tapi kalau tidak bagus, tidak setia. Berarti dunia dia inginkan itu. Tapi kalau urusan agama bagus, tidak dia peduli. Karena memang ukurannya bukan akhirat yang dia inginkan dari pemimpinnya itu. Dia hanya menginginkan dunia. Coba perhatikan, rata-rata yang demo itu gara-gara ekonomi. Ya. Gara-gara materi. Dia memberontak dari pemerintah atau dari ketaatan karena menginginkan ekonominya. Tapi kalau dalam urusan agama tidak peduli, tidak diperhatikan. Jadi fa'in a'tahu ma yurid, kalau pemimpin ini setelah dipimpin atau sebelum dipimpin dia memberi apa yang dia inginkan, maka dia setia. Wa illam yafi wa illa lam yafilah, wa illa lam yafilah. Kalau tidak, artinya kalau tidak diberi apa yang dia inginkan, maka dia tidak setia. Yang terakhir di sini, ini juga banyak ini. Banyak juga ini. Wa rajulun sawama rajulan bisil'atin ba'dal asr. Seseorang yang menawar seseorang dalam satu jualan, ada bisnis, ada jual beli. Ba'dal asr, terkhusus setelah salat asar. Jadi dia setelah salat asar, dia tawar-menawar dalam jual beli. Ada barang mau dia jual atau ada barang mau dia beli. Fahalafa billah. Dan dia bersumpah dengan nama Allah, laqad a'ta biha kadza wa kadza fa akhadhaha. Kemudian dia mengatakan, ini barang ini harganya sekian, saya beli sekian, asli sekian, demi Allah. Jadi dia bersumpah dengan nama Allah untuk melariskan barang dagangannya, padahal barang itu barang yang tidak berkualitas umpamanya, harganya tidak sesuai. Jadi dia menipu dalam jual beli dan memakai sumpah atas nama Allah. Jadi dia menjadikan nama Allah sebagai penglaris barang dagangannya untuk menipu orang. Demi Allah asli ini, demi Allah saya beli sekian, demi Allah tidak ada mintunya, padahal banyak sekali itu. Ini termasuk banyak orang-orang mengambil haknya saudaranya dengan menjual sesuatu atau membeli sesuatu. Atau dia membeli, bukan menjual, dia membeli. Dia bilang, ada orang kasih, maka jual kini barang. Murah ini, demi Allah ini saya di sana ada lebih murah, demi Allah ada lebih. Akhirnya ini kasihnya pada ambil. Padahal dalam hatinya tahu ini mahal ini, harga berabaan ini. Tapi ini kasih yang mau menjual ini, kasih yang tidak tahu harga, tidak tahu barang. Dia bilang ini begini harganya, ini tidak ada ini paling mahal begini. Padahal masih bisa berlipat-lipat di situ. Dia bersumpah demi Allah. Sekarang orang mudah bersumpah demi Allah. Ini 3 golongan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan, dan baginya azab yang sangat pedih. Tidak memuliakan, tidak berbuat baik, tidak menolong para pendatang-pendatang atau orang-orang asing, orang-orang orang-orang yang datang dari kampung yang lain, negeri yang lain, atau orang yang
memilih pemimpin hanya dari segi materinya saja, dari dunianya saja, atau orang yang berjual beli dengan sumpah nama Allah kemudian dia berdusta atau menipu. Apakah dia yang membeli atau dia yang menjual? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma malakat aymanukum. Insyaallah nanti kita lanjut ini. Wa ma malakat ayman. Ada pertanyaan kah? Maksudnya. Kau paling rajin di sini ya. Banyak pertanyaan. Dari lain. Sini tidak bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.